Halo guys, balik lagi sama gue Noval, YouTube channel Koinvestasi. Hari ini gue pengen bahas suatu cerita yang lumayan seru nih menurut gue, karena ini menyangkut warga negara asing sama warga negara Indonesia. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah, langsung aja guys, jadi buat kalian yang belum dengar, intinya sekarang ada kabar kalau misalnya ada salah satu warga negara Indonesia atau WNI yang baru aja ketahuan atau abis dilacak sama Federal Bureau of Investigation atau FBI-nya Amerika. Jadi katanya orang ini tuh dilacak karena udah berhasil ngeretas atau ngehack wallet di Coinbase. Jadi dia ngehack wallet beberapa user Coinbase yang ternyata adalah dimiliki oleh warga negara asing atau warga negara Amerika. Jadi orang tersebut adalah Anggi Saputra yang merupakan seorang warga negara Indonesia berumur 21 tahun. Jadi katanya beliau itu berhasil meretas beberapa wallet Coinbase dan berhasil mendapatkan miliaran rupiah dalam bentuk Ethereum. Nah, ini buat kalian yang belum lihat nih tampilan mukanya, nggak kelihatan banget sih, tapi ini adalah salah satu foto yang tersebar di internet. Jadi beliau berhasil mendapatkan kontrol atau kendali terhadap wallet-wallet dari pengguna Coinbase melalui phishing. Jadi buat kalian yang belum tahu phishing itu apa, intinya ada satu pihak yang ngasih link, yang intinya linknya kalau diklik tuh ujung-ujungnya bakal ya masuk atau membuka jalan untuk hacker mulai melakukan peretasan atau hacking. Jadi gini guys kronologinya, di Juni 2021 dia mulai menggunakan Indodax untuk belajar menggunakan kripto dan juga menggunakan exchange kripto. Dia tuh maksudnya di sini adalah Anggi Saputra. Jadi Anggi Saputra ini adalah lulusan SD dan katanya nggak punya pengetahuan yang mendalam terkait cara meretas atau cara hacking yang dipelajari di universitas atau di pendidikan resmi lainnya. Jadi dia tuh katanya otodidak banget dan belajar dari video-video YouTube, terus juga dari internet lah. Intinya dia belajar gimana caranya ngehack sebuah entitas untuk mendapatkan uang. Nah, jadi Anggi Saputra ini kronologinya gini guys. Di Juni 2021 dia belajar menggunakan Indodax dan exchange crypto. Terus di Agustus 2021 sampai Oktober 2021 dia mulai melakukan peretasan atau phishing ini ke wallet-wallet di Coinbase. Jadi selama rentan waktu Agustus, September, Oktober 3 bulan itu dia kayak menghack atau melakukan phishing ke beberapa user melalui email yang dia gunakan dengan cara menggunakan tools kayak automated tools atau tools otomatis gitulah untuk ngirim email ke beberapa user Coinbase. Jadi kabarnya sekarang dia udah ditahan di Polri-nya Pekanbaru dan ini emang benar-benar warga asli Pekanbaru. Dan pas ditanya motifnya apa dia melakukan ini, ternyata katanya dia ngomong nih, gue kasih lihat kutipannya langsung, dia tuh ngomong ingin membahagiakan orang tua. Saya melakukan pembobolan ini dari Pekanbaru. Sebenarnya dia tuh niatnya baik sih, pengen ngasih uang ke orang tuanya, tapi caranya salah. Dan ini menurut gue salah satu dilema yang ujung-ujungnya membuat niat baiknya tuh salah. Tapi gue akuin jujur keren sih, karena dia nggak punya background pendidikan yang tinggi, karena baru lulus SD aja. Terus juga dia belajarnya otodidak dan dia berhasil ngehack salah satu exchange terbesar di dunia, yaitu Coinbase. Tapi balik lagi gue bukan membangga-banggakan karena ini perbuatan yang salah juga. Dan ada beberapa korban makanya sampai melibatkan FBI yang abis itu minta bantuan Barreskrim Polri di Pekanbaru. Jadi katanya dia cara melakukan peretasannya itu kenapa bisa ketahuan karena dia balik lagi abis ngehack, dia kirim dananya ke Indodax-nya dia, makanya bisa di-track. Dan kalau buat kalian yang belum tahu, Coinbase itu katanya abis menjual software atau perangkat lunak untuk pemerintah Amerika agar bisa melacak pengguna-pengguna atau investor-investor kripto yang pakai exchange centralized, kayak contohnya Coinbase itu sendiri. Jadi intinya karena emang centralized exchange atau tersentralisasi, balik lagi ya uang kalian dikuasai oleh orang lain atau dijagain orang lain lah bisa dibilang. Jadinya ya mereka bisa ngelihat kemana uangnya itu bergerak. Dan kalau di blockchain pun emang sebenarnya bisa di-track sih blockchain uangnya tuh kemana yang ada di blockchain atau kripto yang ada di blockchain tuh bergeraknya kemana. Makanya ya ujung-ujungnya FBI bisa nge-track dan minta bantuan Barreskrim Polri dan ujung-ujungnya ketahuan kalau misalnya Anggi Saputra lah pelakunya. Jadi buat kalian yang penasaran dia dapat data pengguna Coinbase dari mana, intinya tuh dia membeli datanya di Facebook yang intinya isinya tuh dari komunitas namanya 16 Marketplace. Jadi 16 Marketplace ini gue cari dan kayaknya nemu dua sih, antara ini atau yang ini, dan kemungkinan yang ini sih karena ini adalah dunia carding. Jadi buat kalian yang nggak tahu carding itu, intinya carding tuh kayak semacam penipuan yang dilakukan dengan transaksi tapi pakai kartu kredit atau kartu debit atau kartu something punya orang lain. Intinya kalau kalian sering lihat di YouTube kayak scammer payback atau orang India yang melakukan penipuan, itu tuh nama dunianya adalah dunia carding. Jadi kayak punya gift card atau semacam kartu kredit yang nomornya diambil terus ujung-ujungnya dipakai buat transaksi orang lain. Dan kemungkinan besar ini adalah marketplace atau tempat pembelian yang digunakan oleh Anggi Saputra ini.
Sayangnya emang phishing tuh salah satu penipuan tergampang dan terbesar di dunia, karena balik lagi emang cuma sekedar link, dan kalau orangnya teledor ya main klik aja dan ujung-ujungnya gampang banget untuk ketipu. Dan ironisnya Coinbase punya satu page sendiri untuk menjelaskan phishing dan risiko terkait phishing ini sendiri. Dan ternyata ya walaupun udah kasih warning tetap aja kejadian, dan Coinbase sendiri pun karena emang kondisinya sekarang yang lagi lumayan kacau, jadinya ya nggak bisa berlaku apa-apa. Makanya sampai sekarang Coinbase masih belum membuat kayak pernyataan resmi terkait kasus peretasan dari Indonesia ini. Intinya sekarang terkait Anggi Saputra katanya lagi ditahan di Polri Pekanbaru katanya sekitar 20 hari ke depan, dan untuk prosesnya sekarang katanya pemeriksaannya udah selesai dan akan masuk ke proses pengadilan. Katanya dia nanti akan dituntut oleh 10 jaksa. Katanya 10 jaksa penuntut umumnya itu terdiri dari 7 jaksa dari Kejaksaan Agung dan 3 jaksa dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Jadinya ya lumayan banyak lah nanti, dan kemungkinan besar hasil akhirnya antara dia harus bayar denda atau balikin uangnya, atau kemungkinan besar di penjara. Ya kita lihat aja nanti, karena sampai sekarang belum ada kabar terbaru. Nah, sekarang untuk berita serunya, yaitu berapa sih yang dia ambil sebenarnya. Jadi menurut berita yang beredar, katanya tuh yang diambil adalah sekitar 16,5 miliar dalam bentuk Ethereum. Jadi yang mengesankannya tuh sebenarnya dia ngambilnya lumayan gede, karena 16,5 miliar tuh ya lumayan gede lah, bisa dibilang kayak sekitar 200.000 US dollar kan. 100.000 US dollar lah gampangnya. Jadi 100.000 US dollar itu dibentuk dalam Ethereum, dan makanya kenapa bisa ketahuan karena Ethereumnya dikirim lagi ke Indodax yang dia bikin di Juni 2021, makanya ketahuan. Karena Indodax sudah pakai proses KYC alias Know Your Customer. Nah terus untuk biaya yang dia keluarin untuk melakukan hacking atau peretasan ini, terlihat katanya sih cuma sekitar 300.000. Ya 300.000 itu digunakan untuk membeli data di marketplace ini, dan juga setup kayak semacam tools untuk yang tadi gue bilang, ngirim email secara otomatis ke para pengguna ini, yang isi emailnya itu adalah link phishing tadi. Jadinya ya kasus ini cukup mengagetkan sih guys, karena balik lagi ini orang Indonesia dari Pekanbaru yang katanya cuma lulusan SD. Bukan cuma sih, maaf, tapi emang pendidikannya ya balik lagi lah, emang dunia hacking kan semuanya bisa belajar, tapi ini mengesankan sih menurut gue pribadi. Walaupun mengesankan, tapi balik lagi ini gue bukan mendorong untuk semua orang ngehack, tapi ya emang kagum aja karena pendidikannya cuma otodidak terus bisa ngehack segede Coinbase. Dan itu menurut gue juga mengingatkan lagi betapa pentingnya kita untuk berhati-hati, terutama terhadap link yang dikasih sama orang yang gak dikenal dan melalui email. Jadi intinya ini mengingatkan kita terhadap bahayanya phishing, dimana phishing itu gampang banget untuk dilakukan melalui ngirim email doang, dan kita juga harus hati-hati lah kalau misalnya dapat link yang didapatkan dari orang yang kita gak kenal. Terus juga hati-hati kalau dapat telepon dari orang yang gak dikenal, karena ujung-ujungnya bisa jadi kayak semacam hipnotis dan lain-lainnya, dan ujung-ujungnya untuk mendapatkan data informasi kita pribadi yang akan digunakan untuk akses ke hal-hal penting, kayak contohnya wallet kalian atau rekening bank kalian. Karena ini lagi marak banget, terutama karena kondisi ekonomi lagi ambruk, ya orang-orang pada melakukan apapun untuk mendapatkan uang. Jadinya hati-hati guys. Gitu aja deh guys update dari gua. Jadi intinya ini peretasan yang lumayan gede, walaupun balik lagi cuma 100.000 US dollar atau 16,5 miliar, tapi ya di mata orang biasa kayak gua pribadi ini jujur lumayan gede, apalagi karena otodidak, jadinya lumayan mengesankan. Tapi balik lagi gue gak mendukung dia karena ini perbuatan yang salah juga. Terkait market saat ini, gue harus update dikit juga. Ya kelihatannya masih positif, tapi balik lagi guys hati-hati, karena biasanya Senin juga akan ada gojekan, terutama di malam hari. Jadinya ada kemungkinan ini naiknya ya cuma sesaat doang, apalagi karena udah naiknya beberapa hari terakhir, dan kemungkinan kalau udah naik tinggi biasanya ada koreksi untuk normalisasi pergerakan harga. Terus juga terkait Ethereum yang habis dihack ini, ya Ethereum sekarang masih lumayan oke sih, tapi balik lagi yang gue bilang tadi, hati-hati aja karena Senin biasanya scam. Oke deh guys, gitu aja dari gue. Kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi, dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi, semua bisa kripto.